Pas waktu malam Jumat saya berangkat dari pool jam 9-an lah. Nah selang kemudian itu ada yang terbang bang. Ada yang terbang. Terbang itu warnanya putih ke bak mobil itu. Ke bak mobil. Saya tanya sama anak saya, ngeliatin nggak tadi? Pas saya lihat lagi terbang lagi dia. Pas nyampe bongkaran bang ya, kalau mobilnya banyak ya, saya dapat antrian nomor 15 kan nama. Si kenek saya turun nih, saya mau ke warung dulu nih ngopi. Oh ya udah, saya tidur bang. Saya mau tidur, itu saya rebahan di kabin kan. Pas saya nengok ke belakang bang, itu kuda tinggi bang, kuda tinggi, kakinya panjang, tangannya gini ada pos saya bang, matanya merah. Dari situ saya nggak bisa gerak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Vlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilambar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pasti bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo bang. Ya bang. Siapa namanya nih? Bang Rafli. Bang Rafli. Ya. Tinggal di mana bang Rafli? Tinggal di Serang, Banten. Oh Serang Banten. Ya. Jauh banget nih sob. Kita terima kasih ya bang Rafli ya nyempetin waktunya nih. Mungkin di sini penonton ada warga Serang nih bang. Sapa-sapa nih warga Serang. Iya. Iya, grogi kayaknya beliau nih sob. Dan ini kejadian waktu di Serang atau di mana nih bang? Di daerah Jasinga sih. Bogor. Jasinga. Oke, Kabupaten Bogor ya masuknya ya, Ya. Jasinga itu ya. Dan kita terima kasih ya Bang Rafli nyempetin waktunya. Tadi gimana perjalanan, lancar Bang atau macet? Lancar. Lancar aman. ya? Alhamdulillah. Oke, siap. Tahan dulu ya Bang ya. Ya. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Rafli, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi bang ya, saya selama ini kerja di ekspedisi ayam ya. Apa? Ekspedisi Oh, ekspedisi ayam. angkut ayam Oh, iya. di daerah Serang, Oh, Cikande. Cikande. Sebagai apa waktu itu Abang? Driver. Oh, driver. Oke. Itu apa ngambil ayamnya kan kemana aja kan? Sampai ke Subang, kemana aja kan? Waktu itu saya dapat ke daerah Bogor, Bogor. Jasinga ya. Nah ini full atau markas abang di mana nih kandang ayam ya? Full di Kira-Kiraan sih, di Serang. Oh Serang, daerah Serang ya. Saya kalau ngantar muatan kan hari Senin sampai Sabtu. Oke. Kalau Sabtu malam Minggu off kita. Kebetulan itu hari-hari biasa kan aman-aman aja. Pas waktu malam Jumat saya berangkat dari pool jam 9-an lah. 9 itu apa nih? 9 malam. Oh. Pas malam Jumat Kliwon itu. Pas malam Jumat Kliwon itu aman-aman aja. Dari Serang kan ke Bogor aman, ada 2 jaman lah. 2 jam. 2 jam. Iya. Pas nyampe daerah Bogor, kita masuk nih ke jalan yang mau ke kandang lah. Dikit lagi. Itu jalannya batu-batuan itu. Jadi abang berangkat dari pool ini berapa orang? 2. Berdua? Saya sama kenek. Oh kenek. Oke. Ya. Pas berdua itu ya aman-aman aja. Pas masuk ke jalan kecil batu-batuan, kan saya kan nge-map nih. Ada yang bilang kalau dari situ map jangan dimatiin bang, dari situ susah sinyal. Pas masuk lama kelamaan map saya itu hilang sinyal. Sama sinyal juga saya hilang, nggak bisa nelpon, nggak bisa apa gitu.
ini kemana nih, kan bingung tengah hutan, keadaan gerimis, hujan kecil gitu. Pas maju mobil, ketemu tuh pertigaan tuh ya, pertigaan Y lah. Saya bingung nuh sama kenaik saya, kemana ini? Pas saya itu sama kenaik saya nemu kakek-kakek pas di tengah-tengah pertigaan itu, kakek sepuh pakai tongkat itu. Oke. Saya suruh tuh kenaik saya tuh tanya, coba tanya ke kandang ini kemana. Si kenaik saya turun, di situ jalan sepi bang, kanan kiri hutan, pohon-pohonan gitu. Pak, rumah-rumah juga nggak ada, itu udah hutan aja itu, tengah hutan. Saya bingung. Pas si kenaik saya turun kan, suruh tanya, si kenaik saya nggak permisi nggak apa, tanya aja sama kakek itu. Iya. Pas kakek itu ya jawab sih, nggak jawab nggak apa, ngomong cuman nunjukin tangan nih, nunjuk ke arah jalan ke sana ke kiri. Saya ikutin. Sekarang saya juga ngomong ke kiri, saya juga tahu, saya juga ngeliatin gitu. Saya ikutin jalan tuh, lama kelamaan kok nggak nyampe, udah ada 7 menit. Oke, Maaf keadaan hilang. berarti abang cuma nanya aja sama kakek ini? Iya. Habis itu langsung jalan? Oh iya, iya. saya kira aman-aman aja. Pas itu tengah-tengah hutannya itu slip dan saya ambles. Iya. Ambles sih enggak, cuman slip. Slip kemana nih maksudnya? Itu apa, maju nggak kena, mundur nggak kena gitu. Oh, kayak nyangkut gitu? Nyangkut. Pas saya lihat nyangkut mah enggak, Oke. cuman kayak licin gitu jalannya. Saya turun, saya suruh kenaik saya ngambil sekam lah. Saya timbun pakai sekam. Saya gas mobil itu nggak kena. Udah. Waktu itu jalanannya apa bang? Aspal atau tanah? Batu-batuan. Oh, batu-batuan. Batu-batuan. Iya, iya. Di situ jam 12 ya, udah nunjukin 12 lewat situ. Udah tengah malam ya? Saya sama kenaik saya bingung, mobil kenapa nggak bisa jalan, sedangkan jalan rata gitu. Udah saya gas nggak bisa. Saya masuk lagi ke mobil sama kenaik saya. Udah jam 1 lewat, ada gangguan di situ. Nah, pas di dalam kabin kita bingung nih bang, mau nyari bantuan dari mana gitu. Dengan telepon susah, udah nggak bisa sinyalnya. Nah, pas di dalam kabin itu dari jauh ada yang ngidupin korek tuh bang. Korek? Iya, dari jauh. Ya kelihatan api kan kecil. Ada lampu-lampu, tak kira kandang gitu. Nah, saya suruh kenaik saya datengin, coba turun, datengin ke depan. Siapa tahu itu kandangnya. Teman saya turun, ngedatengin yang ada itu, yang ada korek itu. Nah, pas teman saya ke depan, saya ituin HP tuh, siapa tahu ada sinyal. Pas itu lama kelamaan kok nggak datang kenaik saya ini. Pas di belakang ada bunyi itu. Bunyi apa itu, daun-daunan keinjak itu. Oh, kayak keresek-keresek gitu? Iya. Pas saya lihat, si kenaik saya di belakang. Oh. Gitu. Kenaik saya juga bingung bang, ngapain ke mobil lagi, sedangkan tadi dia ke depan gitu. Nah, maksudnya dia jalan ke depan? Iya. Tiba-tiba ada di belakang maksudnya? Iya. Oh. Dari situ saya udah janggal itu, udah nggak beres ini. Udah saya masuk ke dalam kabin lagi. Kadang jam 2 tuh, jam 2 lewat udah hampir pagi. Iya. Saya udahlah, mobil aja nunggu pagi, nunggu bantuan. Iya, iya. Di situ saya coba lagi bang, karena saya suruh ngambil sekam sama saya. Pas digas udah nggak bisa, soalnya udah mau habis. Oh. Saya pasrah lah situ. Nih pas di dalam kabin kan saya tanyain nih kenaik saya, lu tadi ngeliat nggak kan korek? Ada korek tadi dari jauh, ada lampu-lampu semacam kandang. Iya ngeliat katanya, ngeliat. Didatengin sama dia nggak ada. Ke depan itu. Kan di mobil di sini, dia ke depan. Ke depan udah jauh katanya, hilang itu si lampu. Si lampu semacam kandang itu hilang, udah nggak ada lagi.
nongol-nongolnya di belakang mobil katanya. Itu bingung saya. Iya. Karena pas saya lagi ngomongin gitu bang sama anak saya, kecium tuh bau-bau melati. Itu, wah ini udah nggak beres nih kata saya. Habis itu bang, saya diem-dieman di kabin dah sampai tidur. Tidur juga nggak bisa bang situ. Keadaan hujan kan dingin, lama kelamaan itu dengar suara semacam tangisan. Tangisan cewek. Siapa nih itu? Tengah hutan kan. Udah saya sama anak saya bingung. Udah yang penting jangan ganggu gitu. Nah selang kemudian itu ada yang terbang bang. Ada yang terbang. Terbang itu warnanya putih ke bak mobil itu. Ke bak mobil. Saya tanya sama anak saya, ngeliat nggak tadi? Dia ngeliat. Pas saya lihat lagi terbang lagi dia. Itu abang lihatnya dari mana itu? Dari depan bang, dari kaca di depan tuh, ke samping kan kelihatan dari spion kan. Iya. Awalnya dari depan dia. Pas nempel ke bak itu kerasa tuh, deg, gitu bang. Iya. Pas saya lihat lagi, terbang lagi dia. Saya merinding itu bukan main itu. Udah takut aja dah. Keadaan berdua tengah hutan lagi bang. Nah si kena saya ini baca-baca lah. Baca-baca surat pendek. Surat-surat pendek. Ya. Maaf ya bang, saya potong ya. Teman-teman kalau dengar suara orang ngaji atau selawatan, tolong maklumin ya, di depan lagi ada pengajian. Silakan dilanjut bang. Itu teman saya baca surat-surat pendek kan. Saya tidur. Nah di tengah-tengah itu pas teman saya baca surat pendek, di atas kabin ada yang duduk bang. Goyangin mobil, ketawa-ketawa dia. Wah, maksudnya goyangin mobil gimana nih? Duduk di atas kabin nih. Di atas abang gitu maksudnya? Iya, di atas bak. Dan goyang-goyang mobil kan, goyang kan. Ketawa-ketawa. Udah itu saya merinding, takut itu. Si anak saya terus dibaca surat pendek sampai subuh, sampai hilang lah. Itu situ abang lihat sosoknya? Enggak bang, enggak. Itu yang saya rasain, dia duduk kerasa dia yang goyangin mobil bang, mobil kanan kiri Gila ya. sambil ketawa gitu. Si anak saya kan masih terus nih baca surat pendek. Udah saya diem aja udah lah. Yang penting kita baik-baik aja lah. Iya. Pas jam 5 udah subuh kan, ada yang bangunin saya bang, warga bapak-bapak. Itu ngegebrak mobil bang, bangun deh. Pas saya bangun kaget kan, ngapain di sini teh. Pas saya lihat lingkungan kanan kiri rumah bang. Rumah. Dalam logika nggak mungkin mobil masuk ke situ bang. Maksudnya gimana nih? Rumah gimana nih? Rumah warga lingkungan. Nah itu mobil abang bukannya di jalan hutan itu? Iya bang, awalnya di jalan hutan. Jalan kecil kan itu yang saya ceritain tadi. Pas dibangunin pagi-pagi, dia rumah gitu, saya kaget. Keadaan perkampungan. Iya. Kanan kiri rumah, belakang rumah, di depannya kebun bambu. Iya. Pas saya lihat depannya jurang itu bang. Jurang. Iya. Pas kalau saya paksain maju mobil tadi malam, saya paksain maju kan otomatis itu nyemplung itu mobil ke jurang. Si bapak nanya sama saya, ngapain masih di sini? Ya saya jelasin, artinya kan saya mau ngambil ayam ke kandang ini. Terus saya nyasar ke jalan yang ini. Kejadian semalam itu saya ceritain lah. Ya katanya emang di sini sih ya serem itu. Banyak kejadian. Itu sebelumnya tuh, sebelum saya kejadian itu ada 2 mobil ya udah nyemplung situ. Enggak ternyata. Wah, meninggal. Iya. Innalillahi. Terus? Oh ya, untungnya di situ masih diberi keselamatan lah. Iya. Terus di situ udah paham lah warganya. Saya diarahin ke jalan keluar.
Dari perkampungan itu ada sih 2 kilo, 2 kiloan bang. Iya, iya. Pas mau jalan kan, keadaan mobil slip kan semalam. Pas dilihat itu nggak ada apa-apa bang. Pas maju aja, nggak ada kejadian apa-apa. Bisa maju itu mobil. Oh, nggak selip lagi? Enggak. Pas udah pagi udah maju aja udah. Iya, iya. Jalanan rata. Gitu. Nggak tahu kenapa itu semalam. Di situ saya bingung banget bang. Semalam nggak bisa, kenapa ini bisa gitu. Iya, iya. Saya nggak tahu kenapa itu. Kata saya dah, udahlah, ya udah mau udah. Gitu. Pas di situ bang, pas saya udah jalan, udah aman-aman aja kan ya. Sinyal udah ada kan di HP. Nggak tahu berapa panggilan lagi bang. Banyak bang yang nggak kejawab. Akhirnya muatnya dibatalin bang. Saya nggak jadi muat. Saya sama anak saya kan keadaan kotor. Nah, itu kotor sama lumpur. Saya mampir ke kandang Bekasi. Kan kalau dari Bogor kan lewat Cilengsi bisa ya. Nah di situ saya mampir bang ke pool yang ada di Bekasi. Saya mandi sama anak saya. Ditanyain tuh sama orang kandang Bekasinya, lu kenapa kayak gini gitu. Lalu saya ceritain lah gini. Nah, saya udah numpang mandi, saya sama anak saya kan mandi udah bersih. Terus saya pamit pulang ke pool ke Serang. Nyampe Serang jam 12 siang. Tanyain tuh sama si bos, lu kenapa nggak aktif semalaman. Saya ceritain lah, nyasar ke ini gitu, ke hutan, ditanyain ketemu apalah kuntilanak gitu. Saya jawab gitu. Pas bos saya ceritain kayak gitu kan, dia jawab, bang, lu ngelewatin simpangnya ya. Lah kok dia tahu, kata saya. Dia cerita bang, temennya sama kayak gitu, cuman dia meninggal temennya. Untung gue selamat ya, kata dia. Udah bos cerita kayak gitu ya, saya udah panik lah gitu ya. Untung saya masih hidup lah, selamat, masih untung lah gitu. Bos saya suruh saya pulang. Pas si bos suruh saya pulang istirahat ke rumah, udah tuh bang saya pulang. Saya nyampe rumah udah nggak bilang apa-apa. Saya langsung tidur, capek. Tidur udah tuh besoknya bos nelpon, nih kamu jalan mau nggak ke daerah sini, ke Dasinga tuh yang di Cirayang. Ya udah tuh saya mau. Ke tempat yang kemarin? Bukan. Ya bang, pas saya nyampe kandang tuh ya, kan mobil banyak tuh, orang-orang kandang pada muat. Saya turun ngopi ya, di situ ada pos kan situ. Ngopi sambil mainin HP. Saya kebelet dari situ bang. Saya ngeliat toilet kan penuh. Pas saya mau kencing, saya ngeliat itu bapak-bapak lagi duduk. Itu pak tatapannya ke bawah gitu, nunduk gitu. Pas saya liatin dia itu pak nengok ke saya, matanya merah bang. Saya nggak sempet kencing itu kabur, saya lari saya ke pos lagi. Udah saya ngos-ngosan itu, ditanyain sama temen saya, lu kenapa? Udah nggak apa-apa, saya nggak apa-apa gitu. Nah pas di pos itu saya udah gemeter bang, udah badannya gemeter aja udah. Pas itu teman saya udah ngajak ke kabin lah, udah ayo ke kabin saya temenin gitu. Pas di dalam kabin ditanyain lagi sama teman saya, kata saya udahlah nanti diceritain di pool. Oh ya udah gitu. Nah selang kemudian mobil saya muat kan, muat itu aman-aman aja bang sampai muatan pool. Kita keluar kandang nih, pas keluar kandang kita kecium lagi bang, bau semacam bau melati. Pas saya nyium melati bang, saya tanyain tuh ke anak saya, lu nyium nggak? Ya nyium. Kalau saya udahlah, jangan diomongin. Emang saya udah ngomong kayak gitu, emang saya udah gak enak bang badan, udah gemeter, saya udah berlinding. Keadaan tengah hutan kan, kandang ayam kan tengah hutan semua. Pas itu ambles lagi bang, mobil saya ambles di tengah hutan juga, hampir mau kebalik mobil saya.
ambles. Saya loncat tuh dari kabin. Pas saya lihat dari luar, emang mobil kadang miring bang. Oke. Miring, udah jalan sepi itu bang. Untungnya masih ada sinyal bang, buat telepon temen, telepon bantuan. Udah di situ bang, saya telepon teman saya kan, telepon pengurus dulu lah. Telepon pengurus saya, mobil saya ambles, mau kebalik. Nah diteleponin tuh teman-teman saya tuh yang masih kosong. Nah teman saya OTW katanya. Nah di situ udah jam tengah 1 malam ya. Saya di pinggir jalan ya, sama kenaik saya ngerokok sambil nungguin. Hutan kan, yang ada suara jangkrik doang bang, sepi. Itu saya digangguin lagi bang. Saya lagi ngerokok nih ya sama teman saya, kan jauh-jauhan dari mobil ya. Saya di belakang mobil, itu saya ngedenger lagi bang, suara tangisan. Saya tanyain itu sama kenaik saya, lu ngedenger nggak? Ya katanya ngedenger katanya. Udah dah diem aja. Pas saya lihat-lihat, itu dia ada di atas mobil bang, ada di atas bak. Dia lagi uncang-uncangan gitu tuh kakinya, sambil mainin rambut. Udah saya buang muka dari situ bang. Saya diam-diam aja sambil baca-baca itu surat pendek kan. Nah, pas saya lagi baca-bacaan bang, saya pandangannya nggak ke mobil kan, saya takut ada cahaya mobil kan, cahaya lampu. Nah itu teman saya datang bang. Pas saya lihat lagi di atas bak, udah nggak ada bang, udah hilang. Pas teman saya datang, saya ditarik tuh mobil 3 kali bang, nggak kena bang. Namanya juga kita mobil isi, dia kosong. 3 kali nggak kena, keempat kalinya ada mobil ada isinya bang, bantuan bang di belakang. Udah bang, udah mobil tuh udah ketarik dia. Saya ngobrol sama teman saya, terima kasih lah gitu. Udah mau bantu. Saya jalan nih bang, saya jalan nganter ke nganter ayam. Di jalan aja itu kan belok-belok ya, di yang ada galian tanahnya tuh. Kan kanan kiri kan itu ada warung. Nah si kenek saya pengen ngopi nih, ngopi dulu bang. Nah, saya berhenti tuh di tengah-tengah jalan itu. Hah? Jam berapa itu bang? Jam 2 berhenti, ada yang buka kan. Ya saya mah enggak itu bang, enggak kepikiran kemana-mana, warung biasa aja itu. Pas kenek saya ngopi di situ, nah tanya tuh sama kenek saya, gorengan kok nggak enak banget ya, padahal baru goreng itu bang, baru angkat, panas kan, tapi kok nggak enak. Sama kenek saya juga bilang, ini kopi juga nggak enak. Udah saya bayar ya udah, saya bayar. Pas sampai mobil mau berangkat, anak saya mual bang, muntah-muntah bang, mual. Oke. Pas kena saya muntah ya, saya juga ikutan bang, mual bang, muntah bang saya. Keadaan air minum udah habis ya, saya juga mau balik lagi ke warung itu, mau beli minum ya. Pas saya lihat warungnya bang, nggak ada bang, hutan semua itu bang, kebun singkong, sepi. Tadinya kan ada lampunya itu nggak ada. Udah saya tuh udah panik tuh, udah merinding. Udah saya jalanin mobil udah ke depan, cari yang tempat aman. Udah ke tempat yang lama saya berhenti lagi. Udah di warung itu saya beli minum. Nah pas sampai warung kedua nih bang, udah saya sama teman saya udah membaik. Saya tanya lagi, emang tadi warung hilang? Emang tadi ngelihat itu warung tuh hilang? Iya bang, saya juga bingung. Emang tadi kopi rasanya gimana? Sama kayak lumpur gitu, kayak air kali lah gitu. Terus saya bilang bang ke teman saya, gorengan yang saya makan juga sama, kayak daun kering. Yang gak enak kan di perut juga, mual. Udah itu saya kena suruh bawa nih. Saya kena suruh bawa, saya udahlah mau istirahat dulu. Pas nyampe bongkaran bang ya, kan mobilnya banyak ya.
saya dapat antrian nomor 15 kan nama. Si kenek saya turun nih, saya mau ke warung dulu nih ngopi. Oh ya udah, saya tidur bang. Kan saya dapat parkiran di pojok ya, sepi. Saya mau tidur, itu saya rebahan di kabin kan. Pas saya mau rebahan di kabinnya, baru saya mau meremin mata, itu saya kaget bang. Mobil tiba-tiba ngelakson bang, tin 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 gitu. Saya lihat nggak ada orang bang. Namanya juga bang, parkiran nomor ujungnya sepi kan. Pas saya teleponin teman saya bang, kan nggak ada angkat ya. Saya nyandar di situ di kursi, kan bisa disandarin kan kursi mobil. Di situ saya merem bang, saya mulai merem. Lama kelamaan saya udah mulai nyenyak. Pas saya udah mulai nyenyak nih bang, udah tidur nyenyak, benak saya ada yang megang sini bang, ada yang megang sini. Saya kira teman saya datang mau ngebangunin. Lama kelamaan kok leher gitu, ngap. Saya juga sampai ngap. Dah. Pas saya buka mata nih bang, kan nggak ada siapa-siapa bang, kanan kiri kosong sepi. Saya telepon lagi teman saya, diangkat. Udah kamu kesini ke mobil, temenin saya. Saya juga takut bang, sendirian di situ. Teman saya datang nih nggak lama lagi, sambil bawa kopi. Udah nggak lama lagi kita ngopi bareng sambil nunggu bongkarannya. Udah nggak lama lagi mobil kita mundur bang, suruh bongkar. Ya kita mundur, udah aman-aman aja sampai pulang bang, alhamdulillah. Kita pulang ke pool, si kenak saya nanyain bang, lu kenapa tadi nelponin terus, gua lagi tidur di warung. Tadi di mobil ada yang nyekek saya, nggak tahu siapa katanya gitu kata saya. Saya ceritain lah gitu. Nah pas saya nyampe pool nih bang, saya nanya nih sama teman saya, mau nyari bos kemana, lagi keluar tanya. Nanti 2 jam lagi kesini. Nah cuma 2 jam lah, saya tidur lah, saya cari tempat di situ di sebelah musola bang, di toilet, depan toilet. Saya tidur, saya rebahan bang di situ bang, saya rebahan. Nah tiba-tiba ngedengar suara geraman bang, saya juga panik bang, kenceng banget suaranya bang. Saya duduk situ, bangun duduk. Pas saya nengok ke belakang bang, itu kuda tinggi bang, kuda tinggi, taringnya panjang, tangannya gini ngadep ke saya bang, matanya merah. Di situ saya nggak bisa gerak bang, kan mata udah kunang-kunang, kepala pusing kan, udah nggak sadar. Nah di situ ada teman saya bang datang bang, napak pundak saya bang, ini lu ngapain di sini? Oh bos datang katanya gitu. Saya juga kaget bang, pas saya lihat lagi udah nggak ada bang, udah hilang. Untungnya ada teman saya bang, kalau nggak ada teman saya mungkin udah pingsan saya di situ, udah nggak sadar. Teman saya datang napak pundak saya, ngebilangin ada bos datang. Oh ya udah, saya datang itu bos. Saya bilang mau istirahat dulu lah. Gitu, saya udah capek kan. Ditanyain kenapa? Saya udah nggak kuat bos, saya dapat gangguan mulu. Saya mau istirahat dulu lah. Udahlah, di sini aja nih. Nyari kerjaan susah. Tapi kan kalau saya mau udah nggak kuat bang, gangguan di mana-mana kan. Saya pengen resign aja udah. Apalagi si bos pernah cerita bang, temennya sama aja nyasar ke saya. Mending udah saya udah nggak kuat lah. Saya resign lah situ. Nah pas saya udah resign bang, akhirnya saya mau pulang nih. Saya kan nggak bawa motor. Pas teman saya mau ngambil muatan ke arah yang sama, arah pulang kan, saya ikut sama teman saya nih, ikut pulang. Saya turun tuh di tol, saya tinggal jalan ke rumah kan. Pas sudah di tol,
Saya turun, saya bilang makasih udah ngikut ya, udah nabeng. Saya kencing tuh bang di situ bang, di pinggir tol. Saya kebelet pas saya beres kencing bang, kan saya naik ke tangga tuh, penyeberangan yang kecil tuh bang di tol. Saya ngelihat ada yang ada yang deketin saya, kayak buat tantangan gitu bang. Saya kira itu kerja tol, proyek tol itu bang. Pas makin dekat itu kepalanya nggak ada bang, kepalanya nggak ada. Pas saya lihat itu yang ditendangnya bang. Saya lari bang situ bang, lari nyebrang jembatan. Saya lari langsung ke pangkalan ojek, karena ada pangkalan ojek kan situ. Saya di situ langsung istirahat dulu. Ditanyain bang sama tukang ojek, nggak apa-apa bang, udah ayo anterin saya pulang, kata saya gitu. Udah tuh saya pulang ke rumah, cucian, bersih-bersih, saya tidur istirahat bang. Saya pagi-paginya dibangunin sama orang tua saya. Ya saya cerita lah, saya udah resign lah, udah berhenti di mobil ayam. Saya cari-cari kerjaan, minta tolong sama orang tua ya. Saya tanya-tanya juga sama temen. Itu dapat bang, dapat info ada lowongan nih di daerah Bekasi. Saya datengin di situ bang. Alhamdulillah bang. Satu hari tes, satu hari training keterima bang, situ bang. Alhamdulillah bang, sampai sekarang bang. Aman aja bang. Nah, nih Bang Rafli, selama jadi supir ayam, kenek ayam, pernah gak sih Bang, selama jadi itu entah orang-orang yang di kandang, entah kenek abang, kesurupan gitu Bang, atau ngalamin kejadian horor? Kalau itu sih belum pernah bang. Nah, terus nih Bang, Abang kan waktu ke kandang gitu kan, pernah gak sih Bang nanya-nanya ke para karyawan di sana gitu, kalau mereka sempet gak sih ngalamin kejadian horor juga gitu Bang, selama mereka di kandang? Pernah semacam pocong. Intinya sih kalau kandang ayam tuh nggak jauh dari pocong sih. Pocong, genderuwo, dan kan kebanyakan kandang ayam itu kebanyakan bekas makam di tengah hutan, namanya di tengah hutan kan. Nah, terus Bang Rafli nih, kan Bang Rafli sempet nyasar nih ya di desa itu Bang ya, di bisa dibilang kampung yang tengah-tengah hutan gitu. Nah, mungkin Abang pernah nanya juga nih ke teman Abang atau ke siapa gitu. Mereka pernah gak sih Bang ngalamin kejadian yang sama yang Abang alamin pada waktu itu? Sempet sih saya ceritain ya, kayaknya nggak ada yang pernah gitu, cuman ada yang pernah juga nemu gitu, nemu semacam genderuwo, kuntilanak, pocong. Kalau nyasar ke situ belum pernah, katanya teman-teman saya gitu. Oke. Nah, terus pas Bang Rafli udah resign nih, udah berhenti kerja, kan Bang Rafli pulang tuh Iya. nyari kerjaan, terus dapat kerjaan di Bekasi. Iya. Itu setelah pulang ini masih dapat gangguan gak Bang di rumah itu pas abis resign? Diikutin nggak sama sosok yang kemarin-kemarin? Nah, terus pas Bang Rafli resign nih, pernah gak sih Bang sosok itu nampakin gitu atau ngikutin Abang sampai Abang tuh di rumah setelah resign lah atau gimana? Kalau itu sih bang aman-aman aja bang. Kalau semenjak saya resign udah nggak diikutin lagi bang, udah nggak digangguin. Kalau sampai diikutin, sampai digangguin, udah saya nggak tahu apa lagi tuh, nggak tahu gimana lagi saya. Nah, terus Bang Rapli nih, pernah gak sih Bang selama Abang ngantar ayam gitu kan, mungkin ke berbagai kota dan daerah lah. Pernah gak sih Bang saat di jalan nemuin orang yang kesel gitu atau teriak ke Abang, misalkan contoh kayak bau nih ayam nih atau apalah kayak gitu Bang. Apalagi kita lewat perkampungan, karena oh jangan lewat sini gitu. Emang
jalan cuma itu doang, kenapa nggak boleh lewat ya? Saya lewatin aja. Banyak bang kalau itu mah. Kadang juga di perkampungan itu kan, kalau di perkampungan jalan cuma satu, dipintain uang bang, 20.000, 15.000, Oke. uang masuk gitu. Heeh. Namanya juga nggak ada jalan lagi, saya bayar aja. Paling saya bilangin ke bos gitu, saya nota. Nah, terus nih kan abang kan bawa truk double ya bang ya, yang ban 6 itu ya. Nah, pernah gak nih bang, selama tugas di jalan gitu, ngerasain kayak apa ya, laka lantas lah kayak nabrak atau ditabrak gitu bang, selain yang mobil ambles itu yang nggak bisa jalan tuh. Pernah bang itu pertama saya narik ya, udah 3 bulan ya, jalan 3 bulan saya narik, mobil saya laka bang, kecelakaan, nabrak pohon, hancur bang, bak. Kalau saya lurusin ke pohon itu, kabin hancur bang, saya belokin ke bak, saya banting ke kanan gitu. Saya tanya-tanya sama orang pintar ya, katanya ada yang gangguin juga, ada yang numpang di bak, 3, 2 di bak, 1 di kabin gitu. Ngomongnya sih kalau saya nggak baca-baca, dia masuk ke saya gitu. Nggak tahu kenapa kalau saya dimasukin itu hancur paling. Oke, mungkin cukup nih sob kisah pengalaman yang dilakukan sama Bang Rapli ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Itulah sebuah perjalanan, dan kali ini Bang Rapli berbagi kisah pengalamannya waktu menjadi supir truk pembawa ayam. Nah, kita mungkin sering nih sob ngelihat di jalan sepintas atau beberapa kali gitu. Ada supir truk yang bawa ayam itu di mobil, ada bronjong ya atau ranjang isinya ayam semua tuh. Mungkin emang terlihatnya bau gitu kan. Ketika kita di belakangnya nih kayak bulu-bulu terbang gitu kan, kita lagi bawa motor atau agak sedikit bau gitu. Jadi mungkin kita maklumin aja sob ya. Karena kalau ayam ditutupin terpal ya kan malah bahaya, kasihan ayamnya. Entah gimana gitu. Jadi ya hampir semuanya saya lihat sih kayak gitu. Ya balik lagi ya, supirnya juga pekerja, para pejuang keluarga, dan pengusahanya juga sama pekerja. Jadi kita maklumin selama ketemu di jalan. Kecuali supirnya itu lempar ayam ke muka kita atau ke motor kita, baru kita omelin. Dan jauh-jauh nih Bang Rapli dari Banten datang ke sini buat berbagi pengalamannya. Ngeri sih emang pengalaman seperti itu ya. Namanya kita di jalan ya, pasti ada aja kejadian yang unik, bahkan kejadian horor yang kita alamin, bahkan juga kejadian yang tidak diinginkan. Tetap hati-hati dan tetap semangat, dan kita sebagai orang Islam nih, sebelum berangkat kerja atau berangkat main atau berangkat kemanapun itu, jangan lupa selalu baca doa. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar perjalanan kita lancar dan lancar terus pokoknya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337. Nah, pas jam 8 malam saya ke bawah. Saya jalan-jalan bang, jalan-jalan keliling-keliling ke area situ bang. Saya emang lihat itu
bentuk mesnya itu emang di bawahnya kayak kali bang, jurang gitu bang. Kayak jurang gitu. Nah saya dengar suara gitu bang, kayak suara minta tolong bang, kecil suaranya bang. Saya tegesin, lama-lama suaranya kecil gitu bang, kayak tolong, tolong. Nah habis beli rokok, saya mau balik ke mes. Saya lewatin pohon satu, jelang belum jauh saya ngelihat lagi, ngikik lagi bang, ngikik. Pas saya lihat ke atas, saya ngelihat sosok wanita, mukanya itu nggak jelas. Dari situ saya merinding, langsung lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Keplok. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pasti bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo bang. Iya halo bang. Siapa namanya nih bang? Bang Ahmad bang. Bang Ahmad. Tinggal di mana bang Ahmad nih? Saya di Bekasi bang. Bekasi. Keranji. Oh Keranji. Iya. Mungkin sini ada warga Keranji nih, siapa-siapa nih bang Ahmad nih. Wah, Salam kenal ya dari Keranji nih. Oh, Keranji Betawi Pret kayaknya nih. Iya, benar. Oke, mantap. Dan kita terima kasih ya Bang Ahmad ya nyempetin waktunya nih jauh-jauh ke Bekasi nih buat berbagi pengalaman buat teman di rumah. Nah, ini kejadian awal tahun berapa nih Bang Ahmad? Tahun 2017. 17. Oke, dan tadi di belakang layar Abang sempat cerita nih. Ini waktu pengalaman di klinik dan di pabrik. Iya. Berarti ada 2 kejadian. Iya. Oke, dan itu kliniknya daerah mana, Bang? Daerah Tambun bang. Oh, Tambun. Iya, Kalau daerah pabriknya? Kalau di pabriknya daerah Cilengsi bang. Oh, Cilengsi. Bogor ya, Kabupaten Iya, Bogor ya. Oke, siap. Tahan lu Bang Ahmad. Oke. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Ahmad kisah pengalamannya nih Bang? Ya sebelum saya kerja di pabrik, Oke. saya kerja di klinik bang. Nah pas waktu itu saya itu ngelamar-ngelamar bang. Ceritanya Oke. kerja kesana sini belum dapat. Akhirnya ada info buat masuk kerjaan di daerah Tambun. Dan kebetulan itu teman yang nawarin. Oke. Temen nawarin kerja, katanya mau nggak kerja katanya. Kebetulan saya lagi nganggur. Boleh tuh nanya. Kerjaan apa kalau boleh tahu? Jadi OB. Cuman lu yang megang kuncinya katanya gitu. Jadi masuknya pagi, pulangnya jam 8 gitu. Oke, jam 8 malam. Iya, jam 8 malam. Nah, singkat cerita, akhirnya saya masuk tuh, Bang. Oke. Ya, hari Senin saya masuk, biasalah ketemu Senin sampai seminggu 2 minggu aman-aman aja, Bang. Oke. Nah, ini kliniknya ini Bang dia berapa lantai nih? Kliniknya ini 2 lantai, Bang. 2 lantai. Dan dia modelnya kayak gimana tuh? Ini modelnya kayak ruko, Bang. Dia posisinya itu di pinggir jalan persis, Bang. Oke. Gitu. Jadi kliniknya itu emang nggak terlalu rame banget gitu, Bang. Ya sepi gitu, Bang. Cuman saya ya daripada nganggur kan, Bang ya. Iya, iya. Saya kerja, akhirnya saya masuk ke situ. Ya pas seminggu 2 minggu nggak apa-apa, Bang. Oke. Pas mulai ya ketiga minggunya, Bang, mulai ngerasain, Bang, selalu gitu. Cuman saya nggak mau cerita ke karyawan gitu. Biar saya aja yang ngerasain sendiri. Ada berapa karyawan di sana? Di situ terkadang ada ya dokternya itu sip-sipan, Bang. Oke. Jadi dokternya. Jadi kadang-kadang saya itu di tempat kerjaan itu ada 3 orang, Bang. Dokter 1, Oh. apoteker 1, Oke. sama saya 1 OB, Bang. Oh, berarti standby di gedung itu 3 Iya, orang. 3 orang, Bang. Oke, oke. Nah, pas pagi saya datang jam 6. Ya jam 6 pagi lah, Bang. Nah, ceritanya saya mau ngambil air, Bang, karena ya saya kerja ditugasin emang buat
ngebersihin setiap hari area itu bang kerja. Abang megang kunci kan ya? Jadi abang yang buka pertama ya? Iya, saya yang megang kunci. Jadi emang harus saya yang datang bang. Harus datang pagi-pagi buta itu bang saya bang. Harus datang pokoknya. Datang duluan Iya, sebelum karyawan datang saya udah datang duluan. Iya, iya. Nah, dari itu saya mulai kerja lah di hari itu, mulai kerja ngambil air. Ceritanya saya ngambil air karena berhubung kamar mandi ada 2, saya ngambil air, tiba-tiba saya naik ke atas, pertama tidak ada apa-apa bang, nggak ada apa-apa, kejadian pun nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Pas saya udah kelar ngambil air, kok keran air nyala sendiri. Nah, mulai dari situ bang, saya mulai merinding bang, saya merinding. Badan saya semuanya bang, gemeter kayak orang gemeter. Saya beranikan diri kan bang. Saya naik ke atas, saya lihat kiri kanan nggak ada apa-apa bang. Saya matiin lagi bang kerannya. Saya turun tuh, saya turun nyala lagi. Saya berpikir tuh, ini ada apa gitu ya. Saya berpikir, saya bengong gitu. Ada rasa takut juga, rasa takut gitu. Tapi karena tuntutan ekonomi bang ya, saya beraniin. Habis itu saya bersih, udah biasa lagi deh bang. Tapi berarti nggak munculin waktu itu sosoknya? Nggak muncul bang, nggak ada yang muncul. Iya, iya. Nah jelang hari itu, saya pulang bang, udah jam 8 tuh aman-aman aja. Pas besoknya, saya masuk, buka rolling door. Pas saya buka, ada sosok bang, bayangan hitam. Saya tegasin, kok makin dideketin kayak besar bentuknya gitu. Bentuknya besar, hitam gitu bang. Tiba-tiba, saya takut bang. Saya takut, saya mundur. Tapi karena tugas, saya beraniin bang. Saya beraniin, saya ngambil air lagi seperti biasa, saya pel, dia nampakin bang. Apa yang abang lihat itu? Sosok hitam. Hitam apa? Hitam gede tinggi. Oke. Cuman bayangan aja atau gimana? Bayangan. Oke. Nah dari itu, saya ngomong ya, jangan ganggu. Saya di sini nyari uang. Gitu. Kalau mau bantuin silakan gituin. Kalau ibarat kata jangan ganggu. Saya di sini emang buat nyari uang. Makanya saya bingung juga. Pas dari itu saya mulai ada gangguan terus. Bingung. Mau harus gimana lagi gitu. Oke, nggak usah sedih ya bang ya, santai. Oke, lanjut bang. Habis itu saya tuh kepikiran tuh bang, mau lanjut kerja apa kagak gitu. Karena saya juga takut juga. Nah saya nunggu tuh, akhirnya nunggu biar supaya karyawan datang gitu bang. Kalau datang kan kita tenang, jadi rame gitu bang. Nah kadang-kadang yang ditungguin itu lama datangnya. Oke. Kita rada takut juga gitu. Saya jelasin sosoknya itu gede tinggi, terus kayak semacam apa ya bang, jubah hitam. Pas itu saya lanjutin kerja biasa aja tuh ya bang. Dan singkat cerita, saya udah kerja sering bang diganggu kayak gitu. Akhirnya saya berhenti bang, nggak kuat. Saking udah nggak kuat bang. Dari kerja itu berhenti? Iya berhenti. Oh, berapa bulan berarti abang situ? Saya cuman 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Iya, iya. Akhirnya saya nganggur tuh bang, selama sebulan saya nganggur. Nah orang tua ceritanya ngobrol sama tetangga, ada kerjaan nggak? Nanya. Buat siapa bu? Nanya. Buat anak saya. Nanya. Kebetulan ada nih bu. Boleh nggak apa-apa gitu, tawar-tawarin ke anak saya. Akhirnya singkat cerita saya tinggalin nomor tuh. Tinggalin nomor ke ibu yang tetangga saya, tinggalin. Akhirnya saya ditelepon Seninnya bang, saya disuruh masuk kerja. Oke.
nggak taunya, saya juga belum nanya kerjanya di mana gitu, saya nggak nanya. Cuman saya saking saya butuh kerjaan, akhirnya saya nurut aja, nurut. Sebelumnya saya ditanya, sebelumnya ditanya, udah siap kerja nanya. Cuman kerjaannya lokasinya seperti ini kayak gimana Pak Udin? Ya nanti juga kamu tahu nanya gitu. Akhirnya saya masuk. Nah pas di Senin itu saya nggak langsung kerja bang. Saya di mes, saya rapi-rapiin mes. Nah kebetulan di mes itu ada 3 orang. Oke, tar dulu nih. Ini pabrik ada di mana nih bang? Di daerah Cilengsi bang. Cilengsi. Jadi pabrik itu dapat mes maksudnya? Iya dapat mes bang. Dari pabriknya. Oke, berarti bukan abang nyari sendiri bukan? Bukan. Emang udah disediain? Udah disediain dari pabriknya bang. Oke, ada berapa orang di mes itu? Di mes itu ada di bawah itu saya ingat saya tuh ada 7. Oke. Di atasnya ada 6. Oh, berarti 2 lantai. Nah, kebetulan saya kebagian di bagian kanan kamar ya saya ada 3 orang. Jadi 2 itu orang dari luar pulau bang gitu. Dia orang Jawa lah gitu. Nah saya itu di situ nggak ada siapa-siapa bang. Oke. Nggak ada. Itu pabrik apa waktu itu? Pemasangan hidrolik mobil. Oke, iya. Ya silakan dilanjut. Nah saya rapi-rapi langsung kan, rapi-rapi kamar ya sehari itu nggak ada apa-apa bang. Karena saya nggak kerja, nggak ada aktivitas. Nah besoknya Selasanya tuh disuruh masuk karena dari akses ke pabrik ke mes itu jauh bang. Jadi kita harus jalan dulu bang untuk ke pabriknya. Ke pabriknya jalan. Itu jaraknya dari pabrik ke mes berapa kilo kira-kira? Kurang lebih 1 kiloan bang. 1 kiloan, lumayan ya. Oke. Nah saya tuh kalau mau ke pabrik itu lewatin pohon mulu bang. Pohon-pohon bambu, ya, pohon-pohon besar semua, gitu. Karena kondisi di sono dulu di lokasi, ya masih kayak tanah kosong, kebun-kebun gitu, bang. Ya kadang ada rasa takut juga, bang. Nah singkat cerita, saya kebagian si pagi selama sebulan. Ya saya masuk biasa aja di hari Senin. Senin kan saya kan memang istirahat kan karena apa rapi-rapi dulu. Selasanya saya mulai kerja. Saya ngambilin tuh barang-barang hidrolik. Itu kayak besi-besi, pokoknya komponen-komponen yang mau dipasang gitu. Kebetulan emang saya bagian pemasangan hidrolik. Bagian hidrolik saya masang aman-aman aja. Nah, besoknya saya pulang, Bang. Karena pulang sore kan. Saya pulang sore, kadang-kadang itu jam nggak nentu bang untuk baliknya gitu bang. Pulang nggak nentu. Iya. Kadang siapa yang mau lembur ya ada hitungan gitu. Nah saya pulang sore, kebetulan yang shift malam itu langsung ke pabrik bang. Yang pada mau shift keduanya, pada mau ke pabrik, situasi emang ruangan kosong bang. Mes-mesan kosong. Saya mandi, karena badan saya pada lengket bang. Saya mandi. Nah di kamar mandi itu bang kejadian bang. Oke, jam berapa itu? Perkiraan itu ada jam 4-an lah bang. Sore ya? Iya sore, jam 4-an. Saya mandi, ada yang ketok-ketok pintu bang, kamar mandi. Saya bingung, karena situasi di lokasi itu mesan sepi, nggak ada siapa-siapa. Karena selama saya kerja di situ, saya selalu menyendiri. Karena saya nggak punya siapa-siapa di situ bang, nggak ada yang kenal. Karena saya di situ kerja cuman tenaga tambahan dong bang, bukan karyawan. Oh, tenaga tambahan. Oke. Di luar karyawan berarti. Iya. Nah, saya ketok-ketok, diketok-ketok pintunya, saya juga nggak ngirauin. Lama-kelamaan, yang ngetok pintunya itu kenceng. Dok. Dok. Saya mikir, ada yang ngerjain nih kali apa gimana ya? Pas saya buka, nggak ada siapa-siapa. Merinding tuh badan saya bang, kayak orang ketakutan gitu. Buru-buru mandi, langsung mandi buru-buru ke kamar. Berhubung kamar saya di atas, saya lari tuh bang. Langsung kuruban saya kuruban, mau keluar takut karena sepi, kondisi masih sepi. Kamar itu semua pada sepi karena shift malamnya itu udah pada berangkat duluan bang, udah pada sepi situasi di situ. Gak lama kemudian saya istirahat, saya ngimpi bang.
ngimpi didatengin sama cewek bang. Cantik banget. Ceweknya itu putih, bajunya putih-putih, kulitnya bersih bang. Kalau dilihat itu noni-noni Belanda bang. Ada 2 datang dalam mimpi saya. Dalam mimpi saya cantik banget. Gak lama kemudian hilang begitu aja bang. Hilang. Terus saya berpikir ini ada bertanda apa ya? Sering waktu itu saya pernah bikin kopi. Saya ngeliat sosok itu bang. Sosok apa? Wanita itu. Lihat sosok wanita itu lebih sering jadinya saya sering lihat sosok wanita itu bang. Pokoknya jelas banget orangnya putih bersih bang. Selalu dia berdua. Saya keluar, saya berpikir ini sebenarnya ada apa ya? Nah singkat cerita saya tidur, ketemulah besok pagi berangkat lagi kerja bang. Di hari itu nggak ada apa-apa, cuman ada penampakan itu doang dikerjain kayak gitu. Oke, setelah berpikir tadi. Waktu itu saya masuk kerja lagi kan jam 7. Saya biasalah rapi-rapi alat dulu untuk mempersiapkan kerja. Saya disuruh ngambil komponen di gudang. Karena berhubung gudang itu banyak penyimpanan kayak semacam alat-alat berat bekas perang gitu bang. Bekas perang. Gitu. Maksudnya, jadi bekas perang apa nih? Jadi kayak semacam ini bang ya, pembuatan alat-alat alutsista perang gitu bang kayak. Soalnya di dalam pabrik itu kayak ada kayak tank lah apa gitu. Bekas-bekasnya. Iya. Nah kebetulan emang di pabrik itu emang di ruangannya itu sepi bang. Jadi kalau kita ngambil barang itu alat kita sendiri. Ditugasin buat ngambil komponen buat pemasangan hidrolik. Pas saya masuk ke gudang, saya mulai ngerasain merinding badan saya. Merinding. Saya abain aja lah, Witin. Paling ada apa, Witin? Nggak ada apa-apa, Witin. Pas saya baru mau ngangkat barang, dia nampakin sosok hitam bang. Gede tinggi, mulai dari situ saya takut buat ngambil barang itu. Jadi yang tadinya udah saya angkat, saya balikin lagi. Saya langsung lari tuh bang, keluar. Ngomong, akhirnya tuh ketua saya lah. Kenapa katanya? Kok barangnya nggak diambil? Saya takut pak, Udin. Takut ada apa katanya? Nggak ada apa-apa kok katanya. Tadi saya ngeliat ini pak, Udin. Enggak itu mah halusinasi kamu aja katanya. Saya serius pak, Udin. Tapi si bapaknya itu yang ngajak saya kerja, dia nggak percaya. Nggak ada apa-apa kok, yaudah sama saya katanya. Akhirnya pas saya balik ke ruangan itu, ke gudang itu, udah nggak ada. Sosoknya tuh nggak ada. Udah nggak ada, hilang. Abang sama si bapak itu ke gudang. Ke gudang saya. Akhirnya saya nyamperin sama bapak ke gudang buat ngambil barang. Akhirnya dibilang, mana? Nggak ada apa-apa, kata bapak. Tadi ada pak, di pojokan pak. Halusinasi kamu aja kali, katanya. Ya udah kerja lagi. Akhirnya saya kerja lagi. Kerja. Nah pulang dah akhirnya, karena akhirnya udah sore lah bang. Udah sekitaran jam 3. Saya pulang. Nah karena pulang itu bang sendiri-sendiri. Saya nanya tuh, saya ngobrol sama bapak yang ngajak saya kerja. Pak, kenapa sih nggak mau tidur di sini, di mesan? Kenapa nggak bareng sama saya aja pak, daripada bapak pulang balik? Kan jauh dari Bekasi ke Cilengsi ibarat kata. Oh dia pulang gitu. pergi. Pulang pergi dibela-belain. Iya. Saya makanya bingung. Enggak, anaknya. Saya lebih baik pulang balik. Dia pun enggak. Saya juga nggak tahu kalau dia tuh mungkin udah pernah mengalami kayaknya bang. Makanya dia nggak mau cerita sama saya. Saya kan sempat berpikir nggak masuk akal ya. Dia kerja dari Bekasi ke Cilengsi. Kenapa nggak mau ngemes? Sedangkan di perusahaan itu menyediakan mes. Mungkin karena ada anak istrinya kali di rumah. Ya kurang tahu juga sih pak. Mungkin setelah saya nanya itu, dia tetap nggak mau, kekeh mau pulang balik.
Iya, iya. Ya udah saya nggak ambil pusing. Ya udah saya istirahat. Saya mandi dulu tuh bang. Sebelum istirahat kan saya mandi, badan pada lengket habis kerja. Itu abang di mes di kamar berapa orang? Saya di mes itu ada 3 orang bang. Oh 3 orang. Jadi nggak nentu, setiap kamar itu kadang ada 4 orang gitu. Ada ya kadang-kadang 5 orang. Nah kebetulan karena saya tenaga tambahan doang bang, bukan karyawan tetap. Saya cuma bertiga gitu bang. Iya, iya. Bertiga, saya mandi. Kebetulan itu di hari itu saya mandi bang. Saya mandi ya namanya habis pulang kerja mandi. Saya bersih-bersih, nggak ada apa-apa. Sebelumnya emang kamar itu masih kosong bang, karena yang berdua itu bang, yang berdua itu nggak pernah bareng sama saya bang. Apanya? Kalau pulang gitu, berangkat pun nggak pernah bareng sama saya bang. Jadi lulu gua gitu. Tapi satu sip. Satu sip kadang, Tapi masing-masing. masing-masing. Nggak ada apa? Nggak pernah namanya. Bercanda-bercanda ngobrol. Nggak pernah. Serius? Biasa gitu. Gitu. Terus di kamar diem mana gitu? Diem gitu. Iya, saya lebih sering diem bang, menyendiri. Oh. Gitu. Nggak pernah, saya jarang ngobrol karena di sana saya juga nggak ada teman gitu bang. Kasian banget. Ya bukan kesian lagi sih bang. Iya nggak ada temen. Oke lanjut bang. Nah pas jam 8 malam saya ke bawah. Saya jalan-jalan bang, ibarat jalan-jalan keliling-keliling ke area situ bang. Saya emang lihat itu bentuk mesnya itu emang di bawahnya kayak kali bang, jurang gitu bang, kayak jurang gitu. Saya jalan-jalan. Nah saya dengar suara gitu bang, kayak suara minta tolong bang, kecil suaranya bang. Saya tegesin, lama-lama suaranya kecil gitu bang, kayak tolong, begitu. Kedengaran saya dia minta tolong, tapi saya abein. Saya masuk, gak ada apa-apa bang. Jelang udah lama saya kerja di situ, yang lebih parahnya kejadian juga bener. Saya waktu itu sakit bang, sakit meriang. Ceritanya saya nggak masuk kerja, saya izin sama yang bawa saya kerja. Bapak itu nanya, kamu nggak berangkat kerja? Kagak pak, saya sakit, tinggalin saya aja pak di kontrakan, di mes. Gitu. Saya lagi sakit, saya nggak bisa masuk dulu. Ya udah, katanya, saya tinggal ya, katanya. Kalau kamu emang lagi sakit, ya udah istirahat aja. Akhirnya singkat cerita saya istirahat tuh. Kondisi mes itu kebetulan saya juga nggak tahu kalau di samping kamar saya itu ada yang sakit juga. Oke. Karyawan kakinya ban besi. Pas itu saya istirahat tidur biasa, kuruban, panas tuh badan bang, panas, berasa panas banget, panas. Tiba-tiba ada angin bus tuh, bus. Saya tidur ngantuk, datang sosok wanita lagi, noni Belanda lagi. Oke. Jelang itu saya ngimpi dia bawa saya keliling-keliling tuh ceritanya. Saya nggak tahu tuh kelilingnya kemana, saya nggak tahu. Ini mimpi atau nyata? Ngimpi. Oh, Ngimpi. Pertama ngimpi tapi sebentuk kayak nyata karena Iya. dia hadir di samping saya gitu. Jelang lama saya tidur, dari atas plafon nampak sosok hitam, mukanya hijau, berbulu, buntutnya panjang. Dia nyekek saya. Akhirnya saya juga bingung bang. Kebetulan saya bisa ngaji sebisa saya ngaji. Karena saya benar-benar dicekek. Maksudnya dicek gitu? Bener dicekek. Ini mimpi atau nyata? Nyata bang. Oke. Jadi tiba-tiba dari atas plafon itu nubruk saya, nyekek saya sampai gemeter badan saya gemeter, saking saya takutnya gemeter. Tiba-tiba saya ngaji itu pun kalah ngaji saya. Oke, abang ngaji apa waktu itu? Ya saya lah ngaji, namanya bacaan apa saya baca gitu kan. Apa aja tuh? Ya Al-Fatihah lah gituin kan. Oh, iya. Saya gituin, qul a'udzu birabbinas gituin kan. Oke. Nah, bukannya saya itu hilang makhluknya,
nambah jelas nyata. Akhirnya bukannya hilang, malah saya minta tolong. Tiba-tiba saya ngucap tolong aja, tolong. Akhirnya saya keluar dobrak pintu saya. Nah, kebetulan di samping saya itu emang ada yang sakit. Oh, yang tadi itu yang ketiban itu. Iya, sakit. Kenapa Mas? Dia nanya tuh. Kenapa Mas? Diganggu ya? Kok tahu? Emang setiap kamar emang ada, anaknya. Setiap kamar ada Mas. Ada, anaknya. Makanya Mas karyawan baru ya? Saya cuma tenaga tambahan doang. Kok di sini berarti angker dong? Di sini emang angker Bang. Anaknya begitu. Terus. Nah, setelah abang itu nanya saya, emang di sini tempatnya angker. Saya nanya, Bang, itu apaan ya? Sesajen ya? Ih, bukan sesajen Bang, katanya. Itu ya nasi, katanya. Emang setiap hari Jumat di sini emang ngadain pengajian. Nah, saya mikir, saya kerja di sini udah lama, tapi saya belum tahu gitu di sini ada pengajian. Nasi apa maksudnya? Ya kayak sajen gitulah, Bang. Ada di mana nasinya? Nah, di depan pintu, Bang. Saya cekin, setiap pintu itu ada, Bang. Oh, ada nasi maksudnya? Ada nasi, gitu. Iya. Saya bingung. Terus saya akhirnya cerita ke ini, saya ini Bang, saya kerja di sini nggak punya siapa-siapa, gituin. Di sini jangan kaget Bang. Kalau di sini emang tempatnya angker, katanya begitu. Apalagi abang baru, digangguin terus Bang ya. Iya, ya kalau saya tadi sampai dicekek. Saya juga Bang, katanya. Saya juga sampai ditarik Bang. Oh, dia itu Ditarik-tarik. Abang sampai ditarik. Iya, sama sesosok wanita Bang. Akhirnya saya juga takut Bang. Takut, gelisah, pengen resign tapi tuntutan ekonomi. Saya bingung, akhirnya saya betah-betahin Bang. Saya betah-betahin. Saya cerita tuh akhirnya ke ini yang bawa saya kerja. Pak, saya digangguin terus Pak di sini, gituin. Saya lebih baik pulang balik aja. Jangan pulang balik, katanya. Soalnya ntar makan ongkos, katanya. Kamu di sini aja. Saya bingung. Akhirnya saya paksain tuh Bang. Saya paksain, saya betah-betahin. Walaupun tuh gangguan banyak. Gangguan. Itu kalau bawa motor dari Cilengsi ke Bekasi berapa jam Bang? Ada ya kisaran ya 1 jam ada Bang. 1 jam lebih lah. Gitu. Oke. Makanya saya bingung. Ya akhirnya saya paksain aja Bang buat betah-betahin. Tiap hari, setiap aktivitas itu pasti ada gangguan Bang. Gangguan itu pasti ada. Yang lebih parahnya, saya kan waktu itu shift malam Bang. Kebagian shift malam Bang. Waktu saya pulang, lewatin kebun-kebun di pohon bambu, ada anjing hitam. Ya saya lewat aja lah. Mungkin pikiran saya itu piaraan tetangga apa gimana warga situ. Saya pulang. Lambat laun itu setiap saya masuk malam pulang itu selalu ditungguin Bang. Sama si anjing itu. Sempet saya diem aja gitu Bang, nggak mau cerita. Nah kejadian anehnya, waktu itu pernah saya istirahat makan. Saya makan itu sendiri Bang. Nggak pernah namanya rame-rame, saya sendiri. Ada tuh Bang, ikan lele Bang. Saya bingung, karena di comberan itu kering semuanya Bang. Nggak ada namanya selokan air apa gimana. Saya makan itu tiba-tiba ada ikan Bang. Abang lagi makan? Tiba-tiba ada ikan nongol. Makan di mana? Saya makan di kebun Bang. Saya makan di kebun. Saya nyendiri Bang. Soalnya area pabrik itu luas Bang. Kayak ada kebun-kebun juga gitu. Nah saya bingung. Ini ikan lele dari mana? Kok ada lele di depan saya ngosek-ngosek. Abang nggak makan sekalian? Nggak usah, kalau makan mah digoreng dulu Bang. Oh, digoreng dulu. Oke. Nah habis itu saya bingung ya. Ini ikan lele dari mana? Kok sedangkan di sini comberan pada kering.
nggak ada ibarat air apa gimana gitu, nggak ada empang. Saya ngomong sendiri, jangan ganggu. Saya di sini nyari uang, jangan ganggu. Akhirnya itu hilang sendiri bang, hilang. Lelenya hilang. Hilang bang, hilang. Ke semak-semak hilang. Saya cari-cari nggak ada bang. Masuk ke semak-semak masuk. Iya, masuk ke semak-semak hilang. Saya kira tiba-tiba ngilang tring. Enggak, ke semak-semak dulu langsung hilang. Akhirnya saya balik tuh bang, balik sama malam bang saya. Jam 3 pasti bang balik tuh bang, sendiri. Jam 3 pagi. Iya, saya sendiri selalu bang. Saya ditungguin lagi, sama sosok anjing lagi di situ di pohon bambu itu. Sempat saya rada takut mau pulang gimana gitu. Udah mulai dari situ saya udah mulai nggak betah bang. Selalu ditungguin dulu. Seakan-akan anjing itu udah ngincer saya. Kayak ngincer gitu bang. Saya pulang kadang-kadang saya beraniin aja lah lewatin Arin. Meskipun tatapan anjingnya itu ngeliatin saya. Adanya itu anjing di tengah-tengah pohon bambu. Habis itu ya saya istirahat biasalah. Saya tidur sampai ketemu pagi. Akhirnya saya keluar tuh rumah. Saya nanya sama warga. Kebetulan ada bapak-bapak tuh. Nggak tahu ya mungkin orang warga situ. Saya nanya, Pak, maaf, saya mau nanya. Di sini ada yang melihara anjing ya Pak ya? Nggak ada Pak, nanya. Nggak ada yang melihara anjing di sini, nanya. Emang kenapa? Saya sering lihat anjing, katanya. Kalau setiap pulang kerja jam 3, nggak ada yang melihara anjing di sini, gitu. Saya bingung bang, saya mikir-mikir, ini anjing siapa ya? Gitu. Akhirnya saya nggak cerita lagi tuh bang, nggak cerita panjang sama bapak yang ngajak kerja saya. Mungkin anjing liar kali. Ya saya berpikir ya mungkin kali anjing liar. Cuman saya kan kurang paham karena saya sering nanya ke warga situ. Kadang-kadang nggak ada yang miara anjing. Nggak ada yang miara anjing. Tapi ya jelas banget anjing. Anjing, warna anjing. Anjingnya pasti banget. Anjingnya itu. Nah yang bikin heran tuh bang. Kalau anjing liar kan itu kalau kita lewat atau gimana kan pasti dia lari atau jalan lah sono sini. Ini enggak. Dia diem aja. Diem liatin tatapannya ke saya. Tapi ya udahlah, gitu memang udah biasa. Saya selalu diliatin dia terus. Pas 2 minggu kejadian lagi, Bang. Oke. Nah, habis itu Bang saya kan ke warung. Nyari ke warung tuh jam 11 malam, Bang. Oke, nyari apa? Saya mau beli rokok bang, karena saya kan emang kemana-mana sendiri, nggak ada kendaraan. Oke, nggak ada teman juga ya? Nggak ada teman juga. Sedih banget beliau ini. Nggak ada teman juga. Saya jalan tuh, kalau dari mes kan ke pabrik kan emang lumayan jauh bang. Jadi saya lewatin kebun dulu tuh, pohon bambu, tanjakan. Nah saya cari warung. Nah pas pulang balik mau ke mesnya bang. Nah habis beli rokok, saya mau balik ke mes. Saya lewatin pohon satu. Saya dengar suara. Dengar suara dulu bang. Suara apa? Wanita. Kayak cewek gitu bang. Oke. Suaranya ngikik. Ngikik cuman pelan bang. Ya masa bodoh lah. Saya lewat aja dikit. Jelang belum jauh. Saya ngeliat lagi ngikik lagi bang. Ngikik. Pas saya lihat ke atas. Saya ngelihat sosok wanita, mukanya itu nggak jelas. Dari situ saya merinding, langsung lari ke mes-mesan. Pas waktu itu mes-mesan emang udah ada, satu kamar saya udah ada di kamar. Ada apa? Ada teman saya, satu kerjaan dia. Yang 2 orang itu. Iya, saya lari buru-buru ke atas. Akhirnya dia nanya, kenapa? Kayak orang ngos-ngosan begitu. Habis lari, tadi saya habis digangguin sama sosok wanita. Mukanya mah nggak jelas. Dia nggak kaget lagi di sini mah katanya. Nggak kagetnya gimana, Mas? Di sini mah emang angker katanya. Begituin. Lah Mas berarti udah lama dong. Saya di sini emang udah lumayan lama kata dia. Gitu. Oh udah lama. Man emang nggak dibilangin sama si bapaknya kalau tempat ini emang rada angker, dia aja nggak berani buat tidur di sini. Gitu.
Itu abang baru ngomong sama dia. Iya. Kan abang udah lama tinggal sama dia. Lah saya kan emang jarang ngobrol bang. Dia jarang ngobrol saya bang. Saya orangnya jarang ngobrol sama dia. Iya. Tertutup, cuman jarang. Karena dia negor aja saya jawab. Saya jawab, akhirnya ya udah singkat cerita, udahlah saya nggak pikirin lagi. Oke. Akhirnya saya ngerokok biasa. Saya tidur, kebangun tuh bang saya. Karena apa kebangunnya itu saya ngimpi bang, ngimpi dia lagi, cewek itu selalu datang bang. Oh, Cewek itu selalu datang. apa tuh dalam mimpinya? Dalam mimpinya dia ya dua noni-noni lagi bang. Saya itu selalu bang, Selalu apa? selalu didatengin. Kalau tidur itu kadang-kadang dia datang bang. Singkat cerita saya akhirnya izin bang pulang. Saya izin pulang. Saya curhat lah sama orang tua sesepuh di situ lah bang. Kalau saya ngalamin kejadian kayak gini-gini gitu, kejadian aneh di sono. Sepuh di daerah rumah abang. Iya di rumah saya nanya sebenarnya saya di sono kerja nggak tenang. Baba lah manggil lah ya kan. Saya nggak tenang mbak di sono kerja. Kamu kenapa? Nanya. Saya digangguin mulu, digangguin. Iya sebenarnya saya digangguin sama cewek ini juga, cewek Belanda. Dan habis itu saya pernah kejadian juga mbak. Saya dicekek mbak. Dicekek katanya. Mau tahu nggak katanya? Mau tahu gimana mbak? Sebenarnya kamu itu mau buat tumbal katanya. Cuman alhamdulillahnya kamu nggak bisa katanya. Kamu masih dijaga sama Allah katanya. Tumbal apa maksudnya? Nggak tahu dah bang. Soalnya saya nanya sesepuh itu, dia jawabnya seperti itu gituin. Maksudnya tumbal dari apa gitu? Kok tiba-tiba tumbal? Nggak tahu itu. Soalnya saya dapat jawaban dari nanya dari sesepuh gitu bang. Katanya mungkin buat tumbal nanya begitu. Emang buat tumbal kamu nanya. Begitu. Alhamdulillahnya kamu masih ada tetesan gitu. Kamu masih ada uyut lah gitu yang jaga juga. Maksudnya uyut apa nih? Keturunan bang, masih ada tetes darah turunan bang dari engkong saya. Gitu. Engkong abang siapa? Maksudnya? Tetesan keturunan apa nih maksudnya? Dari orang tua saya dulu engkong. Maksudnya Ya pegangan, maksudnya bukan pegangan bang, emang udah tetesan. Kata kalau orang Betawi mah bang, tetesan ya udah emang ya udah turunan lah gitu. Jadi ilmu engkong saya itu udah nurunin ke saya gitu bang. engkong Jadi abang masih ada, masih hidup. apanya? Kalau engkong saya walaupun saya riwayat saya belum pernah ngerasain sama engkong saya diurusin bagaimana, tapi saya tahu bang bentuk engkong saya seperti apa, orang tua ajinya saya tahu. Oh maksudnya ini kali jin leluhur yang nyerupai engkong nemenin abang maksudnya. Iya. Oh gitu. Oh oke. Makanya saya nanya ya kata ya sesepuh itu nyawa begitu. Untungnya ada leluhur gitu. Leluhur juga. Jadi alhamdulillah nanya kejaga nanya. Nah, kalau cewek itu gimana, Mbak? Gituin. Cewek itu. Lah kalau cewek itu sebenarnya dia suka sama kamu karena badan kamu itu banyak yang sukain nanya. Makhluk gituan nanya. Jadi jangan kaget lagi nanti kalau setelah kamu udah gede, ibarat kata nanti kamu udah nikah, udah jangan takut lagi gitu. Karena badan kamu itu banyak yang sukain gitu. Oh jadi si noni Belanda itu suka sama badan abang? Suka sama saya bang. Itu saya pun juga. Jadi Abang suka juga sama dia? saya mah kagak bang. Oh enggak. Nggak suka sama dia. Jadi saya setiap ngejalanin hubungan bang, itu selalu kandas bang. Oke. Oh hubungan percintaan. Iya selalu kandas bang. Karena Kenapa? dari sosoknya ini dia nggak seneng bang. Kalau saya itu punya pasangan gitu, nggak seneng dia bang. Nggak seneng ya? Ya nggak pokoknya karena dia suka gitu sama saya bang. Oh kamu jangan pacaran ngomong gitu atau gimana? Enggak ngomong begitu karena dia emang kata sesepuh saya nanya ya begitu dia suka sama saya. Jadi setiap saya jalan hubungan selalu bener emang nyata. Oke. Selalu putus tengah jalan bang, nggak pernah kuat lama. Sampai saya akhirnya itu bang, saya mutusin buat resign bang. Oke. Saking udah nggak kuat karena makhluk itu sering ngikutin terus gitu kan. Saya juga kalau setiap kerjaan itu selalu diganggu dia mulu. Akhirnya saya keluar, resign. Saya nyoba ngomong gitu
sama yang bawa saya, Pak, kayaknya saya nggak bisa buat nerusin kerja lagi, Pak. Saya, emang kenapa? Gajinya kurang apa gimana? Bukan apa-apa, Pak. Kalau Bapak juga tidur di sini sih nggak masalah gitu, Pak. Saya juga ada teman buat ngobrol gitu. Sedangkan saya punya teman ngobrol aja, ya ada teman satu kamar, dia tuh pun jarang ngobrol sama saya juga, Pak, gituin. Makanya pas dari itu saya ngomong apa adanya sama si Bapak. Kayaknya saya udah nggak kuat ya, Pak. Saya keluar aja ya, gituin. Saya resign. Ya mohon maaf, Pak, kalau misalkan saya punya salah gitu, Pak. Emang kenapa? Katanya, lanjut aja, katanya. Saya lebih baik cari kerjaan yang lain aja, Pak. Timbang harus tiap hari saya diganggu mulu sebenarnya, Pak, gituin. Kamu diganggu mulu, katanya. Saya diganggu terus, Pak, sama makhluk situ. Saya udah nggak kuat. Terakhir kalinya aja saya sampai dicekek. Saya bener-bener nyata. Yang tadinya saya nggak percaya, Bang. Namanya makhluk kita nyekek. Saya bener-bener nyata, Bang, ngerasain kalau makhluk kita bisa nyekek, Bang. Saya bener nyata nyekek. Iya, sama sosok kayak kera itu ya, monyet itu ya. Sosok itu kera, jadi mukanya hijau, Bang. Berbulu itu, Bang. Itu terakhir kalinya itu. Saya dicekek bener-bener nyata, Bang. Tadinya saya nggak percaya, Bang, kalau makhluk itu bisa nyekek. Iya. Tahu bener bisa, Bang, nyekek. Saya ceritain semuanya tuh ke Bapak itu. Saya udah sampai sini aja deh, Pak. Saya lebih baik cari kuli-kuli yang lain aja, gituin. Akhirnya saya keluar, Bang, kerja. Nah, dari situ saya pindah kerja lagi. Alhamdulillahnya sampai sekarang udah nggak ada gangguan lagi, Bang, gitu. Semenjak saya pindah. Tapi si makhluk cewek ini, Bang, terkadang di dalam mimpi saya itu sering datang juga, Bang. Walaupun saya udah nikah, dia datang, Bang, kadang-kadang gitu. Si noni Belanda ini. Iya, sering, Bang, gitu. Iya. Tapi karena saya udah terbiasa, ya udahlah, saya abain aja karena udah biasa gituin. Selalu dia, Bang, datang. Datang ngapain? Ya kayak ngajak jalan gitu, Bang, karena dia datangnya itu dalam mimpi, Bang. Oh iya. Dalam mimpi gitu. Selalu itu, Bang, berdua dia. Sama siapa? Sama kayak pembantunya gitu dah, Bang. Soalnya saya ngelihat bentuk wanitanya itu make topi yang lebar gitu lah, Bang. Oke. Terus kalau pembantunya itu bawa rinjing, Bang. Kayak rinjing itu ke kotak. Cowok atau cewek? Cewek, Bang, dua-duanya. Cewek juga. Gitu. Makanya dari itu saya udah biasa. Ya udahlah, saya akhirnya keluar, Bang. Keluar apa? Keluar dari kerjaan situ. Iya. Saya udah Akhirnya di ACC sama si yang bapak itu yang kerja. akhirnya di ACC, Bang. Oh, di ACC. Saya udah izin minta maaf, nggak bakalan masuk lagi di situ. Akhirnya ya udahlah, kalau emang kemauan kamu begitu, ya udah, katanya, nggak apa-apa, katanya. Akhirnya dia memaklumi gitu, karena dia tahu gitu juga, karena dia mungkin merasakan juga kali, Bang. Nah, nih Bang Ahmad, pas Bang Ahmad tinggal di apotek, kerja di apotek waktu itu, Bang, ya. Itu Abang sempat nanya gak sama petugas apoteker sama dokter? Mungkin mereka pernah ngalamin kejadian horor juga. Nah, waktu itu saya sempat tuh, Bang, pas di klinik itu saya nanya sama security, sama karyawan juga, kadang-kadang ya apotekernya saya nanya, Mbak, maaf mau nanya, Mbak sering nggak diganggu-ganggu di sini juga gitu sama makhluk kayak gini? Alhamdulillah, Mas, kagak, katanya. Nggak pernah digangguin. Nggak pernah diganggu gitu. Emang kenapa, Mas? Mas diganggu ya, katanya. Iya, Mbak, saya diganggu. Makanya saya udah kayak orang gimana, bingung, Mbak, gitu, kayak ada berani tapi takut gitu. Akhirnya ya udah, saya cuma nanya itu doang ke apoteker. Kalau security nggak pernah nanya saya. Lah, emang ada security-nya? Enggak, kan security ruko kan ada, Bang. Oh, yang ruko. Iya. Iya, Karena saya juga nggak tahu itu kalau klinik itu sering keluar masuk karyawan juga, Bang. Iya. Karena sebelumnya juga pasti ada. Mungkin keluar gitu. Entah dia gangguan juga atau gimana, saya juga kurang tahu gitu. Karena saya merasakan di tempat itu karena gangguan juga gitu. Ada gangguan, makanya saya nggak lama di situ, Bang. Nggak lama, saking nggak kuatnya, ya udah saya resign aja. Sempat dokter itu nanya, kenapa, Pak, katanya, kok mau keluar, kenapa, katanya.
Apa ada gangguan masalah kerja apa kayak gimana? Enggak, dok. Saya emang udah nggak kuat gitu, emang udah nggak kuat kerja. Saya sempat nggak cerita ke dia gitu. Bukan abang ngomong, gajinya nggak cukup gitu. Enggak, kalau itu mah manusiawi lah kalau misalnya nanya. Ya gaji emang pengennya gede sih. Tapi nggak cukup di sana gajinya. Ya kan? Iya benar nggak cukup bang. Iya, nggak cukup. Saking ya sama juga sih bang. Saya juga emang kagak kuat juga bang. Iya. Nggak kuat juga bang emang benar. Kerja kayak sendiri begitu kan bang. Iya. Ya, 2 lantai lagi. Iya 2 lantai subuh-subuh ya kan kita berangkat dari. Saya kan naik kereta bang. Oh. Dari Keranji itu naik kereta Ke Tambun. ke Tambun tuh. Berapa turun. jam tuh kok kereta? Ya nggak sampai berapa jam sih bang. Gitu. Ada Lanjut. setengah jam. Ada setengah jam. Lanjut naik angkot. Cuma naik angkot doang tuh. Oke. Saya lupa tuh angkotnya berapa. Tapi saya naik angkot. Ya udah. Itu pagi-pagi buta tuh harus ada saya di situ karena saya yang megang kunci. Iya. Kalau telat mereka nggak bisa Nggak bisa masuk katanya. Iya. Mau nggak mau tuh saya harus masuk duluan gitu pagi. Saya buka rolling. Terus abang kan pulang sempet nanya tuh sama sepuh yang gitu ya. Nah, soal masalah abang jadi tumbal. Nah, ini kan dari abang cerita tadi kayak apa? Dari pihak pabrik, dari pihak lain nggak ada seolah-olah jadi tumbal. Kok tiba-tiba dia ngomong tumbal? Nah, ya saya kan sempat curhat gitu bang, ngobrol gitu. Oke. Karena kan saya kan di waktu itu saya izin minta pulang gitu, pulang sehari gitu. Nah akhirnya saya ditanya tuh kan, saya juga akhirnya kan ke rumah sesepuh situ kan, saya gitu ngobrol biasalah kayak namanya orang ngobrol. Gimana? Dia nanya kan sesepuh itu, gimana kerja di sana? Enak katanya. Aduh, enak nggak enak katanya bisa gitu. Ya begitu saya diganggu mulu Pak, gituin. Diganggu kenapa katanya? Ya begitu dah katanya. Ya itu mulai dari situ dia ngulik dah semuanya tuh. Sebenarnya kamu buat ini gitu. Dia kenapa bisa tahu gitu? Nah ini tumbal apa maksudnya? Kurang tahu dah Bang kalau masalah tumbal itu. Cuma nyebut tumbal aja. Iya. Karena sesepuh saya itu sesepuh dari daerah saya itu ngomong, katanya saya buat tumbal katanya gitu. cuma Itu itu niat aja. tujuan gitu, niat tujuannya sebenarnya. Gitu. Kenapa nggak ditumbalin aja bang? Jangan Bang. Tapi ini saya nggak ada yang ngurusin Bang sama orang tua. Jangan, aduh Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Anak berapa anak bang? Apa sekarang? Alhamdulillah Bang, saya belum punya anak Bang. Belum. Istri? Walaupun udah 4 tahun. Istri? 4 tahun saya nikah Bang. Oh, semoga lekas ya bang. Amin, ya. Bang. Teman saya bang baru punya anak pas 8 tahun bang baru punya. Saya hampir mau jalan 5 tahun nih Bang udah nih. Wah masih proses berarti kan? Iya. Kalau saya emang anak satu-satunya sih Bang, nggak punya siapa-siapa, cuman orang tua doang, ibu abang. doang. Iya, makanya saya tuntutan ekonomi emang udah mau nggak mau Bang, emang harus gitu. Anak tunggal. Saya anak satu-satunya Bang, nggak punya siapa-siapa. Nggak punya adik abang. Nggak ada. Berarti ahli waris dong. Ya kalau dibilang mah Bang ya, Betawi kere saya mah Bang. Oh ya. Betawi kere Bang. Semoga nanti jadi Amin Bang. kanan ya kan, Amin, ini kan kere amin, Bang. jadi kanan. Kiri kanan nih Bang. Iya. Kalau anak tunggal itu panci, ember, itu buat abang semua tuh warisan tuh. Ya, elah Bang mikirin gituan. Makanya Bang saya emang benar mau nggak mau saya setiap kerja itu emang tuntutan Bang. Iya, Ya, semuanya, orang tua sebelumnya kan saya emang diurusin sama orang tua Bang, sama ibu gitu kan. Ibu pun udah tua gitu kan. Iya, sama. Ya, setiap orang pasti punya masalah Ya dan sebenarnya Bang emang kehidupan masing-masing. saya jarang Bang. Ya ngobrol-ngobrol begini jarang Bang jujur. Saya ngobrol pribadi sama Abang dah. Oh, Saya jarang ngobrol kayak gini, maksudnya sama temen tuh jarang Bang. berarti abang aslinya introvert. Iya, saya kadang-kadang ya saya orangnya juga nggak susah ditebak Bang. Kadang saya bisa ngibur orang, kadang-kadang saya juga suka ya tertutup juga orang gitu Bang. Kenapa itu? Ya nggak tahu emang saya orang begitu Bang. Oke, iya. Dari dulu emang sedih banget Bang hidup saya Bang. Sebenarnya sedih. Iya, jangan ceritain bang. Iya. Tadi tiba-tiba pas abang cerita sedih gitu kan. Kenapa? Oh ternyata di tengah cerita ada beban hidup yang. Beban hidup iya Bang. Bener-bener beban hidup sih. Ya intinya mah setiap orang punya masalah dan Iya. kepusingannya masing-masing. Bagaimana caranya menjalaninya aja sih. Saya emang dari kecil emang ini Bang, udah nggak sama orang tua lelaki emang enggak. Oh, yang cewek aja. Iya, saya dari bayi emang udah ditinggal sama bapak. Bukan berarti tinggal sama orang tua laki tuh meninggal enggak. Saya ditelantarin begitu aja Bang. Ya semoga ya kan sekarang abang
udah jadi suami ini. Iya, Ya, alhamdulillahnya, Bang. buat pelajaran kan, ketika nanti abang punya anak, punya istri, Iya. jangan sampai yang Iya, Bang. terulang seperti itu gitu kan, Bang. Ya, doain. Ya, intinya semangat sih, Bang. Ya doain aja Bang, ya supaya saya juga punya anak gitu Amin, Bang. Allah, amin. Saya pengen banget punya turunan Bang. Amin, amin. Ya teman saya kayak gitu, Bang. Awalnya udah sempat pasrah, Bang. Ya sama kejadiannya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai di 8 tahun baru dikasih, Bang. Gitu. Sempat kayak ini Bang, kayak Pasrah gimana gitu ya? Kayak pasrah gitu. Apa mungkin dari saya gitu ada bermasalah kayak gimana gitu Chat kan? terus, Bang. Gitu, makanya kan Chat saya di dalam keluarinnya ya. Udah. Jadi bahas itu ya. Udah, oke. Oke, mungkin cukup sekian nih sob kisah pengalaman yang udah sama Bang Ahmad ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tahu, jangan ketawa sob. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad, makasih banyak Bang Ahmad ya. Bang. Pengen nanya nih Bang Ahmad. Di Bekasi ada Alfa, Bang? ada Bang, banyak. Udah ada. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.